pagi pendengar PCD yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya dengan Pendeta Lisa Anugrahani. Saya melayani di Resut GKI Paku dan saya akan bawakan kita dalam bagian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu pada hari Jumat 30 Agustus 2024, terdapat dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Tapi saya minta izin untuk membawakan di ayat yang pertama dan yang kedua saja. Di bawah perikop, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, puji memuji. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pendengar PCD, kita tentu tidak asing dengan yang namanya bunga. Bunga biasanya digunakan sebagai dekorasi pada momen-momen tertentu dalam acara atau hal-hal yang kita temui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bunga juga dikenal sebagai sarana mengekspresikan emosi kita yang mungkin tidak sanggup kita gambarkan dengan kata-kata. Misal seperti kasih sayang, kegembiraan, atau belasungkawa. Bahkan ada disebut sebagai seni floriografi atau kita akrab sebut dengan bahasa bunga. Itu ketika sarana komunikasi yang mengaitkan bunga dengan makna tertentu. Contoh yang kita temukan dalam kehidupan kita itu pada bulan April 2024 ada sebuah lagu yang kemudian cukup trending, itu dengan judul Gala Bunga Matahari, yang diambil dari bahasa bunga matahari sebagai simbol harapan dan optimis bahwa dalam setiap hari akan senantiasa ada harapan yang baik bahkan dalam kesulitan sekalipun. Berbicara tentang bunga dalam Kidung Agung pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai yang kedua, dikisahkan ada pembicaraan antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Dimulai dengan mempelai perempuan yang menyebut dirinya sebagai bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sederhana, kecil, dan biasa. Namun di ayat yang kedua, kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki dengan mengatakan, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Mempelai pria menekankan kecantikan dan keunikan mempelai perempuan. Lebih dari perempuan lainnya yang ia kenal, ia memandangnya sebagai sosok yang istimewa. Cinta yang menyedihkan ia istimewa. Dalam konteks nas ini, Kidung Agung menggambarkan hubungan cinta Tuhan kepada Israel yang diandaikan seperti hubungan suami istri. Bahkan dalam beberapa tafsiran juga menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Pendengar PCD, kadang dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita bertemu, berhadapan dengan banyak orang, dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi, timbul pemikiran dalam diri kita dan menyatakan bahwa ada timbul rasa bahwa saya tidak cukup baik. Saya ini bukanlah orang yang istimewa. Saya ini orangnya biasa-biasa saja. Dan kalimat-kalimat serupa yang muncul dalam pemikiran kita. Namun firman Tuhan pagi ini kita boleh belajar bahwa yang Tuhan lihat dalam diri kita
kita seperti bunga indah di antara duri-duri. Walau kita pandang diri kita sederhana, tapi Tuhan menghargai keunikan dan keindahan kita. Bahkan juga mengutip dari Kejadian pasal 1 ayat 31, dikatakan bahwa kita diciptakan dengan sungguh amat baik. Mari kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan mandang kita dengan cara yang demikian. Mari kita pandang diri kita dengan cara yang sama. Jadi, kita mungkin beranggapan bagi dunia atau dalam pemikiran kita ini bagaikan setitik keberadaan yang kecil, yang bisa hilang kapan saja, yang bisa dilupakan kapan saja. Namun, sama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita pancarkan keindahan Tuhan dalam diri kita. Mari kita dapat menjadi berkat walaupun dengan cara yang sederhana. Mari kita memberikan dampak positif dari keberadaan kita. Karena ingat, Tuhan pandang diri kita berharga. Mari kita pandang diri kita juga sebagai demikian. Demikian firman Tuhan disampaikan untuk kita. Biarlah menjadi berkat untuk kita dalam menjalani hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Bantu kami, bimbing kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam sikap dan perbuatan kami. Amin.